Yang terakhir ini tentang hal-hal yang membatalkan puasa, yang dibolehkan puasa dan rukhsah. Saya akan bacakan hal-hal yang membatalkan puasa dan yang tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Dimasukkan juga oleh para ulama, termasuk dalamnya merokok. Karena ada orang berpendapat bahwa rokok itu nggak makan nggak minum, kata dia. La haula wala quwwata illa billah. Ya, rokok ini hukumnya haram dalam Islam dan membatalkan puasa. Kalau seandainya ada orang makan, minum, tidak sengaja, lupa, batal nggak? Nggak batal. Dia teruskan puasanya. Cuma begitu dia ingat harus berhenti. Yang ketiga, jima, bersetubuh di siang hari Ramadan. Yang membatalkan puasa, jima, bersetubuh di siang hari Ramadan. Nah, orang yang melakukan ini, artinya orang yang melakukan jima, bersetubuh di siang hari Ramadan, yang pertama batal puasanya. Yang kedua, dia melakukan dosa besar. Yang ketiga, dia wajib membayar kafarah puasa 2 bulan berturut-turut. Yang keempat, dia wajib bertobat. Yang kelima, dia wajib mengqadha puasanya. Itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang orang yang bersetubuh siang Ramadan. Yang pertama, batal puasanya. Yang kedua, dia melakukan dosa besar. Yang ketiga, wajib membayar kafarah puasa 2 bulan berturut-turut. Yang keempat, wajib dia bertobat. Yang kelima, dia wajib mengqadha puasanya. Yang keempat, yang membatalkan puasa yang keempat, haid dan nifas. Ya, meskipun dia sudah puasa, kemudian sore menjelang buka dia keluar darah haidnya, atau dia nifas melahirkan, maka batal puasanya. Dia wajib untuk mengganti di hari yang lain. Yang kelima, muntah dengan sengaja. Dibedakan antara muntah dengan tidak sengaja dan muntah dengan sengaja. Kalau Nabi menyebutkan tentang muntah dengan sengaja, batal puasanya. Yang keenam, suntikan infus yang berisi makanan. Ya, suntikan atau infus yang berisi makanan ini membatalkan. Yang ketujuh, ini yang dikhilafkan oleh para ulama. Yang ketujuh ini khilaf. Ya, yang ketujuh ini khilaf di antara ulama, yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja. Kalau dia mengeluarkan mani dengan sengaja, istimna ini, kalau jumhur ulama berpendapat batal. Tetapi Imam Ibnu Hazm, Imam Asy-Syaukani dan Syekh Al-Albani rahimahumullah berpendapat bahwa itu tidak membatalkan puasa. Dan ini kuat karena nggak ada dalil yang mengatakan batal. Dia berdosa dengan istimna itu, dia mengeluarkan mani dengan onani itu, dia berdosa. Tapi puasanya tidak batal karena nggak ada keterangan atau nas atau dalil. Dan nggak bisa dikiaskan dengan jima, nggak bisa dikiaskan. Ya, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Samsiar, Ustadz, ada salah satu Ustadz mengatakan bahwa ada pendapat ulama mengatakan onani tidak membatalkan puasa. Mohon menjelaskannya. Jadi videonya itu dipotong. Dia sedang menjelaskan hukum puasa panjang lebar, lalu disebutkannya beberapa pendapat ulama. Menurut pendapat Imam Asy-Syaukani, menurut pendapat Imam Fulan, menurut pendapat Imam Fulan, onani itu hukumnya berdosa tapi tidak membatalkan puasa. Tuh, dipotong. Nah, itulah bahayanya. Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Kan selalu dibuat ini. Jelas, Ibu Samsiar? Jadi Ibu Samsiar cari video lengkapnya. Sebetulnya itu pembahasannya adalah lengkap tentang puasa, tapi kemudian dipotong pas pernyataan onani dosa tapi tak batal puasa menurut pendapat. Dulu sebelum dia taubat, itu pun dipotongnya juga ayat.
yang penyair ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Itu setelah dia taubat. Sebelum dia taubat dia bersyair juga. Apa kata dia? Lupa saya syairnya, terjemahannya, aku minum-minum khamar ini karena Allah berkata celakalah orang yang sholat. Tak ada orang Allah mengatakan celaka orang minum khamar. Itulah maka aku mabuk. Kenapa aku mabuk? Karena Allah mengatakan yang celaka itu orang sholat. Fawailul lil sholat. Maka aku tak sholat. Setelah dia bertobat, minta ampun kepada Allah. Jadi cerita masalah orang motong-motong ini dari dulu. Ayat Quran aja dipotongnya. Apa lagi video ceramah orang? Kita berbeda pendapat itu biasa. Tapi karena berbeda pendapat lalu memotong video orang untuk menjelek-jelekkan orang, jangan. Karena di dunia ini kita tak lama. Nanti kita akan mati menghadap Allah. Kok bisa? Udahlah amal tak banyak, dosa jangan banyak kali. Ada boleh saja jangan banyak kali. Terima kasih. Membatalkan puasa, istimna itu onani bagi laki-laki atau masturbasi bagi wanita. Istimna, melakukan masturbasi atau onani, membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Sebagian ulama menyatakan meskipun belum sampai keluar. Namun ini pendapat yang lebih ekstrim. Dan para ulama yang lain menyatakan jika dia sampai keluar, artinya sampai keluar air mani dari perbuatan tersebut, maka itu membatalkan puasanya. Nah, apa hukumnya onani di bulan puasa? Hukumnya boleh di malam hari. Sama istrinya boleh malam hari sama istrinya. Perlu dirinci ya, hukum onani. Apa tanya itu aku? Hukum onani apabila dengan tangan sendiri haram, dengan tangan temennya yang laki-laki juga haram. Onani dengan pacarnya juga haram. Onani dengan istrinya boleh, halal. Tapi kalau dikerjakan di siang hari ulama ada khilaf. Nah, tapi pendapat yang dipilih oleh Syekh Shalih Ibnu Utsaimin dan juga pendapat jumhur ulama, hukumnya batal, yaitu batal puasanya. Ini pendapat jumhur ulama, hukumnya batal. Tapi seperti pendapatnya Muson'ani dan juga pendapatnya Al-Zahiri, hukumnya tidak batal. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Doa penutup kafaratul majlis dari hamba Allah dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya, apakah onani bisa membatalkan puasa? Dan bila batal, gimana cara mengganti puasa tersebut? Apakah diganti dengan fidyah atau puasa? Sekian dan terima kasih. Dalam fikih puasa praktis, mohon ini bisa diambil, bisa di-download juga di buyayahya.org. Ada fikih praktis, mudah untuk memahami fikih. 9 hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga adalah yang keempat. Yang ketiga dan keempat satu pasang. Bersenggama yang ketiga, biarpun tanpa keluar mani dengan sengaja. Yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja, biarpun tanpa senggama. Termasuk yang membatalkan puasa adalah keluar mani dengan sengaja. Mohon maaf, apakah dengan onani atau apa saja, yang penting mengeluarkan mani dengan sengaja. Jika ada orang keluar mani tanpa sengaja, dia lagi terlelap dalam tidurnya, mimpi basah, dilihat betul ada air mani, tidak batal karena dia tidak sengaja.
Kalau tadi yang ditanyakan sengaja mengeluarkan mani, batal puasanya. Dan onaninya saja sudah dosa, di bulan Ramadan dosa plus dosa. Membatalkan puasa saja dosa. Contoh, batalkan puasa yang tanpa dengan dosa, makan makanan sendiri. Onani kan nggak boleh. Makan saja menjadi batal. Membatalkan puasa sudah dosa, apalagi membatalkannya dengan cara yang haram. Nah, bagaimana hukumannya dalam mazhab kita? Imam Syafi'i nggak ada denda di sini, tobat saja yang banyak, tapi wajib mengganti nanti, yaitu qadha, mengqadha. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada kafarah ya, berbeda dengan mazhab Malik misalnya. Mazhab Syafi'i nggak ada kafarah di sini, cukup nanti banyak istighfar, jangan diulangi lagi, baru nanti diqadha setelah keluar dari bulan Ramadan. Ya, diqadha sehari ya sehari. Semoga Allah mengampuni semuanya dan semoga Allah mudahkan kepada kita pintu halal, dijauhkan dari keharaman khususnya di dalam urusan syahwat, baik dosa seperti tadi atau naudzubillah sampai zina. Semoga Allah menjaga kita, menjauhkan dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Wallahu a'lam. Apa hukum onani, masturbasi? Apakah, bagaimana cara kan meninggalkan hal tersebut? Ya, ini adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang sifat orang yang beriman, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang terhadap kemaluannya mereka menjaga, kecuali kepada istri-istri. Nah, istri nggak ada masalah, jelas ya, istri tidak ada masalah, dihalalkan. Dan terhadap budak yang dia miliki, sekarang nggak ada budak ya, yang ada cuma ada siapa? Istri saja. Maka ini tidak dicela bagi mereka. Kemudian di ayat dikatakan siapa yang mencari selain daripada itu, maka mereka yang melampaui batas. Mencari selain daripada itu, apakah zina, hubungan selain jenis tanpa ikatan pernikahan, atau hubungan sejenis, ini lebih besar lagi dosanya, iya. Ataukah dengan cara onani? Semuanya masuk di dalam kalimat siapa yang mencari selain daripada itu. Ini orang-orang yang melampaui batas. Dan ini juga menyelisihi firman Allah yang lainnya tentang orang yang tidak mampu menikah. Allah berfirman, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Hendaknya orang yang belum mampu menikah menjaga kehormatan dirinya sampai Allah beri kecukupan bisa menikah. Dia bukan disuruh onani, tapi disuruh menjaga apa? Kehormatan diri. Dan juga di dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alayhi bis shaum, fa innahu lahu wija." Wahai sekalian anak muda, siapa yang mampu menikah, segera dia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa yang tidak mampu menikah, disuruh apa oleh Nabi? Disuruh berpuasa, karena itu memutus syahwat, bukan disuruh onani. Jelas ya? Maka itu adalah hal yang diharamkan. Bagaimana cara menjauhinya? Yang pertama dia harus kenal dulu bahwa perbuatan onani itu hal yang diharamkan. Dia paham dulu itu. Kemudian yang kedua, hendaknya dia tahu bahwa onani itu dari sisi kesehatan dan pengaruh kejiwaan itu dampaknya negatif sekali. Ya, baca aja buku-buku kesehatan. Saya pernah baca sebagian tulisan dalam bahasa Arab, disebutkan belasan sampai puluhan sisi negatif di belakang perbuatan tersebut. Iya. Kemudian solusinya? Ya, segera menikah, itu solusi yang paling bagus. Jelas ya? Dia menikah. Baik. Kalau dia tidak sanggup menikah, maka dia berpuasa. Dia berpuasa. Kemudian yang ketiga, dia
hindarkan dirinya dari segala lingkungan yang bisa mengarahkannya ke sana. Iya. Dan yang keempat, ya, dia bisa menghindari hal ini dengan dia mencari kegiatan yang bermanfaat. Kalau dia kurang kerja, banyak kerja. Ya. Jelas ya? Kalau dia kurang kerjaan dengan cara seperti itu, nah dia pergi bersihkan aja solokan orang semuanya. Satu desa, satu RT dia bersihkan supaya dia ada kerjaan. Nah, itu nanti akan menghilangkan apa? Menghilangkan pembawaannya seperti itu. Nah, itu kan dia berbuat baik kan, dia bantu bersihkan daripada dia bekerja hal-hal yang apa? Diharamkan. Baik. Mohon maaf. Ini terkait seks, tapi karena Kiki saya jawab. Konan kata dokter Boyke, Boyke orang ini. Boyke itu tahu apa dia mau bisa. Boyke itu dokter kelamin. Ngomong kelamin tahu dia. Jangan dengar cakap Boyke. Kalau tanya hukum Arab, maka hukum onani diharamkan dalam surah Al-Mu'minun. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang beriman menjaga kemaluan illa ala azwajihim, kecuali pada istri, aw ma malakat aymanuhum, atau budak hamba saya dulu sebelum perbudakan hilang. Faman ibtagha dzalika, siapa yang mencari kenikmatan selain itu, faulai kaum menajud, melampaui batas, menikahlah. Kami belum sanggup menikah Pak Ustaz, banyak puasa sunat. Kalau paling banyak puasa sunat, nafsu ada, tenaga ada. Mana yang kedua, bukan karena syahwat, karena sakit, karena makanan yang tadi malam dimakan, atau makanan apa namanya menyebabkan, atau karena tenaga yang selalu. Itu orang yang mati bunuh diri, itu spermanya keluar, bukan karena hawa nafsu, atau karena dia tertidur, mimpi, maka puasanya tidak batal. Yang batal itu adalah sengaja memang niatnya mengeluarkan sperma dan untuk kenikmatan. Bagaimana dengan yang disuruh dokter mengeluarkan sperma? Batal juga karena ada unsur kesengajaan. Dia kan mau mengeluarkan buang air besar, tahu-tahu keluar air yang lain. Itu tidak ada niat, maka puasanya sah, tidak batal. Seorang dalilnya mana? Seorang sahabat, dia buang air kecil, tiba-tiba maaf cakap keluar sperma. Ditanya kepada sahabat yang lain, kata dia mesti mandi. Kata sahabat ini, kamu tadi maaf cakap, waktu sperma itu keluar ada tak merasakan talazzuz kenikmatan? Tak ada, karena saya memang tidak niat untuk menyalurkan nafsu birahi saya, maka kamu tidak mandi karena tidak ada kenikmatan. Orang mimpi dia merasakan kenikmatan, tapi tidak dia sengaja, maka orang yang mimpi bahasa hadis yang Ramadan pun puasanya tetap sah. Apakah suami istri boleh melakukan oral seks? Sebab ada beberapa pendapat Ustadz yang memperbolehkan sepanjang tidak menelan air mazi. Yang saya tahu memang boleh, tidak ada masalah. Karena larangan Nabi SAW adalah meletakkan kemaluan di dubur, gitu kan? Itu haram mutlak. Nanti akan kita bahas, itu ada di dosa besar yang keberapa tadi. Itu ada bahasan sendiri. Masalah itu nanti insya Allah kita akan jelaskan panjang lebar adab seksual dalam Islam. Tapi Allahu alam Rabu keberapa. Jadi biar penasaran, gitu kan? Nanti akan kita bahas insya Allah itu. Kemudian tidak boleh meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas. Tapi selain itu dibolehkan istimta' namanya. Onani bagi laki-laki haram kalau dia lakukan sendiri, tapi kalau istri lakukan boleh, nggak ada masalah. Gitu kan? Itu pun masalah najisnya madhi. Madhi itu istilah cairan yang keluar kena terangsang. Ada madhi itu keluar kalau capek. Ada mani keluar kalau orang klimaks, gitu kan? Kalau madhi dan madhi itu tidak wajib mandi, cukup dibersihkan kemudian wudhu, gitu kan? Kalau terkena celana dalam maka dicuci. Tapi kalau mani keluar karena klimaks itu nggak boleh mutlak. Sama halnya dengan puasa. Kalau seseorang sampai tumpah madhinya, gitu kan, maka dia tidak batal puasanya. Ini bukan berarti saya bilang Ramadan silakan cumbuan ya. Tapi yang jelas kalau madhi muncul karena syahwat itu tidak batal puasa. Tapi kalau klimaks, ya, mani, baik itu berhubungan badan atau tidak, batal puasa Ramadannya, gitu kan? Batal puasa Ramadannya. Makanya ikhwah yang mau menikah jangan nikah pas akhir Sya'ban, gitu kan?
sehingga besok Ramadan akhirnya susah, nggak bisa berhubungan. Jadi kebanyakan orang nikah itu setelah Lebaran Idul Fitri, bulan Syawal gitu. Ya. Seperti itu boleh saja. Ada pendapat memang yang mengatakan dan lebih kuat mengatakan madhi itu sifatnya najis gitu kan, sifatnya najis. Tapi ada pendapat yang mengatakan tidak, secara mutlak juga tidak gitu kan. Karena ada yang keluar setelah madhi yaitu mani. Pendapat yang mengatakan madhi najis ya, mengatakan bahwasanya mani nggak najis. Padahal dari sumber yang sama, bahkan mani itu lebih kental. Memang dia pada saat klimaks, artinya madhi ini cuma pembukaannya saja. Mani semestinya yang lebih najis kan gitu. Itu secara rasional ya, mestinya seperti itu. Jadi pendapat yang mengatakan madhi itu najis dan mani itu tidak najis, gitu kan? Karena memang pendapatnya seperti itu. Mereka mengatakan kalau kena madhi nggak boleh ketelan ya, bagi orang melakukan oral seks. Kemudian kalau mani itu mani tidak najis karena ada hadis Bukhari yang menjelaskan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengerik sisa mani di baju Nabi SAW yang sudah kering. Jadi tidak dicuci, tapi dikerik karena sudah kering. Kemudian dipakai oleh Nabi SAW sholat baju itu. Dari sini ulama mengatakan berarti dia bukan najis yang tidak boleh untuk dipakai sholat. Kalau tidak kan berarti harus dikucek kan gitu. Tapi ini hadis itu menjelaskan. Kalau pendapat lain mengatakan tidak, madhi dan mani sama-sama dia sifatnya najisnya cuma maknawi, cuma secara makna saja. Dia najis di zatnya. Seperti halnya najisnya alkohol, dia najis di zatnya, tapi tidak menajiskan. Kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya, antum keinjak kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, itu nggak batalin wudu dalam bab fikih itu, karena dagingnya halal dimakan. Keinjak cukup dicuci, sholat nggak apa-apa, asal jangan sholat sementara kotorannya ada, ya. Jadi dibersihin dulu, baru kemudian sholat. Tapi kalau hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, bertaring, kotoran manusia, kotoran harimau, kucing, itu nggak boleh, najis, berarti kan najisnya sudah berat, bukan Allah namanya, kurang lebih seperti itu. Jadi pendapat yang kuat Allah alam bisawab, selama itu madhi tidak membatalkan apa? Puasa, karena syahwatnya belum dia lampiaskan. Kapan syahwatnya dilampiaskan? Kalau terjadi ejakulasi, terjadi orgasme, baru itu syahwatnya sudah dilepaskan, baru batal. Jadi kalau madhi tidak membatalkan puasa. Tapi hendaknya seorang kalau tidak kuat, jangan coba-coba bermain api ya. Hendaknya menjauh saja, daripada nanti dia sudah bergelora syahwatnya sehingga dia tidak bisa menguasai syahwatnya lagi, kemudian dia terjerumus. Ada pertanyaan dari jamaah, dari masyarakat, bagaimana hukum berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan? Jawabannya, berhubungan suami istri pada siang bulan Ramadan hukumnya haram. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ukhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari untuk bercumbu dengan istri-istri kalian. Maksud ukhilla lakum lailatas syiyam. Lailatus syiyam adalah malam hari puasa, malam Ramadan. Malam itu mulainya dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Nah, karena itu ayat ini dipahami dari ayat ini bahwa pada siang hari tidak boleh berhubungan suami istri. Pada siang hari bulan Ramadan tidak boleh berhubungan suami dan istri. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau pada malam hari berhubungan suami istri kemudian tertidur, tidak bangun kecuali setelah azan, apakah puasanya sah? Jawabannya, puasanya sah selama mereka berhenti sebelum azan. Jadi yang dilarang itu berhubungan, adapun dalam keadaan junub itu tidak dilarang. Maksudnya bahwa ketika masuk bulan puasa, masuk hari puasa dalam keadaan junub, dalam keadaan hadas besar, belum mandi, itu tidak membatalkan puasa. Maka kewajiban bagi kedua suami istri ini hendaknya segera mandi besar, kemudian sholat subuh dan meneruskan puasanya sampai malam. Apa ekop atau apa sanksi orang yang berhubungan suami istri pada siang hari? Sanksinya
sebagaimana sanksi orang yang berzihar, ya, yang menzihar istrinya, yaitu memerdekakan budak, atau kalau tidak bisa dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak bisa dia memberikan 60 makan orang miskin, ya, atau memberikan makan kepada 60 orang miskin sebagaimana di dalam hadis badui atau hadis orang tua yang menggauli istrinya pada siang bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di siang hari kita bermimpi basah, kita junub, apakah puasanya batal atau gimana Ustaz? Tidak batal. Batal itu kalau mengeluarkan dengan sengaja, dengan onani, ya, dengan masturbasi, ya. Ini dengan melakukan hal yang membuat orang ejakulasi keluar mani dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Tetapi kalau dia tidak sengaja, dia tidur atau mimpi indah, terus keluar air mani, maka tidak batal puasanya. Tinggal dia mandi junub, kemudian dia laksanakan sholat.